Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai Nusantara LTS dan saya baru aja ganti ke kernel Panda yang terbaru ya 9.1 EAS ya. Jadi di Panda ini ada energi modelnya 4 biji ya kalau yang di versi EAS, tapi kalau di versi HMP ada Spectrum mode, ada opsi buat install Spectrum. Dan di sini juga ada CPU frekuensi ya. Jadi untuk performa game mungkin ya kalau layarnya aktif tapi mengurangi baterai, nggak terlalu hemat baterai dan saving baterainya guys. Oke, jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja. Kalau saya sih buat untuk daily aja ya, yang standar-standar aja guys. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain buat ganti custom kernel di ROM Nusantara Project ini ya. Dan di sini saya sudah pernah review ya sebelumnya. Ini ROM LTS terbaru di 4 Maret. Dan kernel bawaannya extended ya. Jadi sedikit perbedaan di versi yang pertama LTS tuh kernelnya MyStick dan ini extended sekarang kembali ke bawaan atau defaultnya ya. Soalnya biasanya Nusantara, Corvus dan itu rata-rata pakai kernel extended ya. Oke, di extended ini buat sehari-hari oke, buat game juga lumayan, tapi saya akan cobain ganti ke kernel Panda. Dan di kernel Panda ini lebih cocok buat daily, buat sehari-hari. Dan di kernel Panda ada dua versi, ada yang HMP, ada yang EAS ya. Jadi perbedaannya kalau HMP itu kalau lebih hemat baterai dan kalau buat ngegame ngeframe-nya kerasa banget ya. Tapi kalau Panda lebih enak buat ngegame ya, ngeframe-nya nggak parah-parah banget, lebih parah yang HMP buat ngegame. Dan perbedaannya lagi di EAS itu ada energi modelnya dan di HMP nggak ada energi model, cuma ada Spectrum mode ya, bisa langsung aktif Spectrumnya, ada opsi buat ngaktifin, cuma saya nggak bahas yang itu karena di sini saya pakai yang saya mau pakai itu kernel Panda yang EAS dan di versi 9.1 yang updatean terbaru. Sebelumnya 9.0 dan 9.0.1 ya, cuma sekarang ada updatean yang versi terbaru 9.1 nya dan kita bahas itu. Dan mungkin nanti kita akan aktifin frekuensi, walaupun menurut saya sih nggak terlalu beda jauh sih harusnya ya. Kalau mau beda jauh itu sebenarnya bukan ganti kernel, bukan ganti custom ROM, ganti HP guys. Jadi kalau ganti ROM, ganti kernel, ganti custom ROM dan ganti kernel itu sebenarnya nggak terlalu banyak merubah penggunaan di HP kita, nggak terlalu banyak ngerubah performa. Karena apa? Karena hardwarenya kan tetap sama, cuma softwarenya doang yang merubah, sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Oke, dan kita cobain aja lah langsung ya. Kita sebelum itu kita tes, kita liatin juga di sini pakai kernel yang stok ya, bukan yang OC, karena bawaannya dan extended gak ada yang OC juga. Nanti kita akan pakai Panda yang stok juga biar sama, soalnya saya nggak suka yang OC, jadi pilih sesuai kebutuhan aja lah. Oke, dan kita cobain trolling test juga. Di sini kita baru tes gitu ya. Jadi buat perbandingan sebelum dan sesudah ganti kernel doang guys, buat perbedaan doang ya. Oke, lumayan stabil dan ini kernel bawaannya extended ya. Kita akan cobain Panda kernel dan next kalau ada Agni juga sekalian, cuma satu-satu lah dulu ya. Saya pengen coba yang Panda dulu. Stabil ya, tetap stabil pakai yang extended bawaan. Dan kita akan cobain masuk di TWRP-nya aja langsung ya. Kita masuk via Magis biar hemat tombol guys. Di sini saya pakai modul untuk unlock grafik doang dan kita akan cobain aja ya. Kita masuk TWRP. Oke guys, jadi kita sudah masuk di TWRP dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama, flash ROM, kernel, custom ROM, Magis semuanya ya. Kalau bisa pakai samain TWRP apalagi flash ROM. Dan sebelum kita mulai, kita cari file dari kernelnya dulu. Mana dia kernel Panda, ini dia Panda terbaru 9.1 EAS ya. Sebelumnya ada yang 9.0, tapi kita pakai yang terbaru 9.1 EAS. Ada yang HMP tapi kita pakai yang EAS. Dan sebelum kita mulai, kalau kalian takut bisa backup di bagian bagian bootnya, dan begitu selesai backup kalian tinggal restore ya. Mudah banget gitu doang ya, nggak perlu ribet, nggak perlu
panik kalau takut backup. Di sini saya langsung flash Panda 9.1 EAS, oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita tinggal next, dan di sini ada OC tidak OC ya. Jadi kalau OC biasanya pakai yang ini, tapi kalau yang default ini biasanya yang tidak OC satu stok ya. Di sini auto deteksi, stok mode. Nah, di sini ada CAF, Keydragon, bla bla bla. Kalian bisa pilih. Terserah sih di sini. Biasanya kalau kernel standar itu biasanya pakai CAF ini. Tapi kalau mau pakai Keydragon juga bisa, kalau mau pakai ini juga bisa, terserah. Tapi saya pakai Keydragon, dan di sini frekuensi, not the frekuensi CPU frekuensi ini. Oke, di sini kalau kalian bisa nggak aktifin tidak make your device power saving, but oke, ini untuk power savingnya agak kurang, jadi ini untuk performa ya, performa and frequency when screen on, jadi begitu layarnya aktif. Tapi sesuai kegunaan atau mungkin bahasanya sesuai kebutuhan aja, karena di HP wired saya nggak terlalu banyak ngegame, saya pakai HP satuan ngegame, jadi pakai default aja lah. Jadi ngaruh untuk di screen on-nya aja sih sebenarnya dah. Oke, di sini pakai old cam dan bener ya. Keydragon energi model Snapdragon 660, mantap. Recompile DTB image ya, tapi nggak perlu sebenarnya. Dan kita tinggal tunggu begitu kelar dan langsung restart kayak gitu doang guys. Oke. Reboot, kita tungguin masuk di home screen-nya ya langsung ya. Oke, sudah masuk di home screen, dan kita lihat masuk settingan tentang ponsel di versi Android, dan di sini kernel Panda EAS ya, dan ini base dari Clang versionnya, pakai Clang version. Di kernel kan ada yang Clang, ada yang GCC, tapi rata-rata pakai Clang ya. Ini pakai Clang Panda EAS, dan mantap ya, layar tetap sensitif. Dan kita liatin juga di sini sedikit, tapi nggak terlalu ngaruh sih kalau dari RAM. Kita liatin aja lah. 500 MB yang sedang berjalannya berapa di sini, 1 GB kurang dikit ya. Jadi kayak gitu. Dan ini juga kernel stok ya. Jadi saya pakai yang stok aja 180, nggak mau yang besar-besar, males. Untuk modulnya tadi kan saya cuma untuk unlock grafik doang. Dan kita langsung coba tes rolling test ya. Kita akan tes yang lain juga. Tapi kita buka kamera dulu lah. Oke, kamera nggak ada masalah karena ini old cam ya. Kita trolling test juga buat perbandingan sebelum dan sesudah pasang kernel ya. Ini sesudah pasang kernel guys. Oke, di sini juga stabil 120-an, mantap. Buat Panda juga oke. Sebenarnya banyak banget custom kernel untuk Redmi Note 5 ini, cuma rata-rata tetap paling betah di Panda aja ya buat daily. Buat game bisa lah main game dikit-dikit pakai Panda EAS, dan kita tes di game PUBG juga sekalian. Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG juga ya. Di sini kita tes di game PUBG, kalian bisa tes di game manapun terserah. Modul untuk unlock grafiknya juga rata-rata ada di Mobile Legends juga, FF juga ada, COD juga ada, bebas ya. Jadi di sini kita tes di PUBG, unlock grafik pakai modul audio high, kita tes bentar. Performa kita liatin suhunya juga, ngegame bentar, kalau lama bosen di sini guys. Escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you, I'm not lonely. But if
you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Oh my God, can't stay this high. This high, yeah. Oh my God, can't stay this high. With you, yeah. Oh my God, can't stay this high. This high, yeah. Oh my God, can't stay this high. With you, yeah. Oke guys, jadi untuk suhunya 52% untuk baterai dan untuk suhunya 39 derajat ya. Jadi nggak terlalu panas untuk suhu 39. Dan ini masih normal aja, nggak ngeframe-nya nggak parah-parah banget, masih lebih penting dan layarnya juga lebih sensitif saya ngerasa di sini. Dan pakai Keydragon memang lebih cocok buat game ya. Jadi mungkin kalau standar pakai CAF aja atau Hypertouch juga sebenarnya enak, rata-rata bagus aja sih untuk energi modelnya. Dan sebenarnya nggak terlalu beda jauh lah ya sebenarnya, walaupun energi modelnya ada 3 ada 4 ya. Oke guys, jadi gitu doang review singkat dari kernel Panda. Dan kernel ini buat daily sih oke banget. Kalau kalian nggak mau game sama sekali, pakai yang HMP aja ya. Oke guys, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this